Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Dalam riwayat ada menyebutkan Sayyidina Umar pernah bertawassul dengan Sayyidina Abbas sedang tidur di hujan. Di sini bolehkah kita bertawassul ketika dalam kesusahan tawassul? Jadi ada dalam riwayat bahwasanya Sayyidina Umar pernah bertawassul dengan Sayyidina Al-Abbas, inna kunna natawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, atau Sayyidina Umar pernah berkata seperti itu dulu dengan kami bertawassul dengan baginda Nabi pada Nabi kita hidup, sementara sekarang ini kami bertawassul natawassalu bi amin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan pak saudara baginda Nabi. Setelah lantunan doa tawassul tadi itu dilantunkan oleh Sayyidina Umar, tak lama kemudian hujan turun. Pertanyaan yang ditanyakan, bolehkah dengan kita bertawassul dengan Sayyidina Umar, dengan para ulama? Jadi sebagian daripada saudara-saudara kita di kalangan Salafi dan Wahabi mengatakan itu yang membuktikan bahwa dengan kita tidak boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Duduk yang elok bang. Silakan, bagus. Ana bagikan suatu pengajaran yang bagus. Saya turun sebentar supaya tahfidz ini lebih bagus. Malaikat Jibril seketika duduk di hadapan Nabi mengaji dan belajar, duduk macam duduk tawarruk, dan tidak ada duduk dalam sembahyang yang lebih afdal daripada duduk tawarruk atau juga daripada duduk iftirash. Karena keutamaan duduk tawarruk dengan iftirash itulah akhirnya terpilih dalam cara duduk di waktu sembahyang. Boleh bersila, duduk, boleh iktiba, duduk, boleh iqa, duduk. Itu semuanya jenis-jenis duduk. Boleh juga duduk seperti pada waktu makan, duduk dengan sebelah kaki, duduk, atau juga dengan ka'datul maghdubi alaihim, dengan duduk orang yang dimurka, tangan dikebelakangkan macam tuh, itu juga duduk. Dari sejumlah sekian duduk tadi itu yang dipilih hanya dua saja. Satu duduk ikhtiras macam ini, sebagaimana kita tahu ikhtiras artinya macam mana? Duduk ikhtiras dengan mendudukkan punggung ke telapak kaki kiri dan juga dengan mendirikan telapak kaki kanan secara tegak. Ini ikhtiras, bukan sengek macam tuh, bukan dikedalamkan. Ini tegak, ini duduk ikhtiras. Yang kedua duduk tawarruk dengan mengeluarkan yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kata sebagian ulama dilengkungkan ke arah kiblat supaya jari kaki kita yang 10 semuanya mengarah ke arah kiblat. Dua duduk inilah yang dipilih di dalam sembahyang. Seafdal ibadah itu dalam sembahyang. Maka dua cara duduk yang terpilih tadi itulah yang diambil salah satunya oleh malaikat Jibril saat ketika duduk di hadapan Sayyidina Rasulullah SAW untuk memberikan suatu pengajaran. Sebab mungkin kamu katakan itu kan orang duduk di hadapan Rasul, bukan di depan guru, bukan di depan tuan syekh, bukan di depan cikgu, bukan di depan orang tua. Tidak. Nabi kita bersabda, "Daka Jibril, kita adalah Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Jibril itu datang mendatangi kalian untuk memberikan pengajaran, tunjuk ajar kepada kalian semuanya. Nah, jadi seperti itulah dikatakan kalau pada waktu kita mengajar, sebab kamu nanti ada guru kamu, ada ustaz. Jangan sekali-kali duduk yang membuat hati orang jadi tergores. Gimana duduk membuat hati jadi tergores? Kita duduk macam ini. Ini abang saya nih, saya tak tahu. Jangan-jangan beliau ini salah satu daripada wali Allah. Jangan-jangan dengan beliau ini sudah ada surga di sisi Allah. Jangan-jangan dengan beliau ini sudah mendapatkan kampunan dosa yang abadi di sisi Allah. Jangan-jangan sudah ada kepastiannya beliau mati dengan husnul khatimah. Tak sepatutnya telapak kaki saya ini ke muka. Baginda Nabi sangat etis sekali kalau pada duduk di hadapan para sahabat Nabi kita la yuqaddimu lidan abidin, tak akan Nabi kita tunjukkan semacam itu. Ya di rumah santai tidak ada masalah, tapi di hadapan orang ramai. Jadi ini untuk tahfiz. Jadi dengan antum duduk masukkan juga telapak kaki dalam baju,
atau juga dalam kain, sehingga telapak kaki kita tidak kelihatan. Kita boleh relaks, mungkin santai sedikit, tapi tetap tertutup sehingga telapak kaki kita tidak jadi cermin, tidak menjadi cermin kepada muka orang yang di samping. Di samping kalau pada saat kita duduk di depan orang yang kita segani, katakan saja Anda berhadapan dengan Tuan Sultan atau yang dipertuan agung sekarang ini, Sultan Abdul Alim, Sultan Kedah, mesti kita akan duduk sopan, hormat santun. Siapapun makhluk, tetap makhluk itu tidak semulia para malaikat. Kita sekarang bersama para malaikat dan juga di rumah Allah, dan kita sedang berada di bawah kamera digitalnya Allah Jalla wa'ala. Maka pada waktu kita di masjid, kita duduk sopan, kita duduk hormat, kita duduk seperti pada saat kita sedang berhadapan dengan para malaikat. Dan memang pasti malaikat sedang duduk bersama kita sekarang ini. Itu dijaga. Sebab kenapa? Sebab antum Allah dah bagikan satu karunia yang Allah tak bagikan kepada kami. Allah bukakan dada antum untuk menghafal Al-Quran. Allah bagikan kekayaan, Mercedes S-Class, BMW, Lexus, Harrier, Hamar. Allah bagikan kepada sesiapa saja. Orang kafir pun juga guna kereta Hamar, orang Hindu pun juga Hamar, mungkin Pasek, orang yang paling dimurka dan dibenci oleh Allah. Allah bagikan dia kekayaan, jabatan dan kedudukan, tapi ilmu agama ataupun juga dengan iman dan takwa, Allah hanya bagikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah sahaja. Allah tak bagikan ibadah kepada orang yang tidak keruan. Maka pada saat antum dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyimpan, ada digital Al-Quran di sini nih. Digital itu alat, dia baca tak dapat pahala. Tapi kalau kita baca kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, situ sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bacaan digital kalau sampai habis saja pada apa-apa, sebab kena setakat alat saja. Jadi kita yang dimuliakan oleh Allah, Allah mudahkan kita hafal, Allah mudahkan kita membaca, Allah mudahkan kita mengingat. Allah berfirman nanti kepada antum pada hari kiamat insyaallah, Iqra wa rattil kama kunta turattil fa inna mansilataka inda akhiri ayatin turattiluha. Baca dan lantunkan, baca dan lantunkan dan naik, baca dan naik. Sesungguhnya tempat kesudahanmu, tempat kediamanmu pada lantunan ayat yang terakhir yang Anda baca. Allah tak bagikan kemuliaan yang semacam itu melainkan karena Allah cinta kepada kita, cinta kepada antum semuanya. Maka kita buktikan kecintaan Allah kepadamu, buktikan memang layak untuk kita menjadi orang yang dicinta dan yang disayangi oleh Allah Jalla wa'ala. Kita jaga sopan santun kita jaga peradaban kita. Lebih-lebih lagi kalau pada waktu kita sedang berada di rumah Allah, di masjid, kalau tak boleh duduk semacam mana saya sebutkan tadi, duduk bersilang silakan saja, tapi jangan sampai kaki kita munculkan, jangan sampai kita keluarkan, sehingga mungkin ada orang yang terasa hati. Syukur-syukur kalau telapak kaki kita ini mulus bersih. Kalau di sini ada kodis, di sini ada sopa, di sini ada parut, di sini ada apa? Di sini ada orang. Nah, seronok lah bang. Ada muka abang di sini macam apa? Singgung bang, terasa hati kita kalau tengok orang duduk semacam itu. Ini diantara daripada maqamul ihsan yang nanti kita ajarkan kepada para sahabat. Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Silakan soalan yang lain. Jadi kembali kepada tawassul tadi itu, tawassul mereka mengatakan tidak boleh, karena dengan baginda atau dengan para nabi-nabi sudah tidak ada. Tawassul hanya dibolehkan dengan amalan atau juga tawassul kepada yang masih hidup. Makanya itu Sayyidina Umar bertawassul kepada Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata ulama tidak. Tawassul Sayyidina Umar kepada Sayyidina Al-Abbas itu hanya setakat untuk memberitahukan kepada mereka sebagaimana kita boleh bertawassul dengan baginda Nabi, juga kita boleh bertawassul dengan selain daripada Nabi. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kalian katakan tawassul itu hanya setakat boleh kalau dengan amal. Ya Allah, dengan sedekahku, dengan tasbih dan zikirku, dengan tahajudku ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan kesabaranku, dengan ketabahanku, dan juga dengan segala derita yang pernah menimpaku ya Allah, dengan salawat dan salamku, dan juga dengan baca Yasin sebanyak 41 kali. Mudahkanlah kepadaku untuk aku mendapatkan pasangan hidup yang ideal.
pasangan hidup yang cantik, yang jelita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah kepadaku untuk aku mendapatkan suami yang baik, yang bening dan yang adil dan yang bijaksana. Kata yang satu, ya Allah, aku bertawassul dengan 41 kali baca Yasin, dengan 40 kali Yasin, dan juga dengan membaca hizib Imam Nawawi, dan juga dengan khatam Al-Quran 3 kali, agar mudah aku mendapatkan pasangan hidup 4 orang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Misalnya nak kawin, sebab tadi ada bahasa baru, jadi katanya kena kawin juga, kalau tak satu pun 4. Begitu bahasanya, masya Allah tabarakallah. Itu bahasa yang betul, bahasa yang salah. Kena kawin juga, paling tidak pun 1 itu salah. Yang betul macam mana? Kena kawin juga, sebab itu dah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak 1 pun 4. Itu baru iya, masya Allah tabarakallah. Diralat itu sekedar misal saja. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tawasul. Jadi kalau kita boleh bertawasul dengan amalannya, dengan amalan kita, takkan kita tidak boleh bertawasul dengan manusianya. Ini bahasa rasional, bahasa logik. Dari mana amalan? Amalan itu daripada mulut, amalan itu daripada tangan, amalan itu daripada kaki yang melangkah. Ketika kita pergi ke masjid, kaki yang kita langkahkan, berarti amalan kita daripada langkah kaki yang melangkah. Pada saat kita membaca, amalan kita daripada mulut. Saat ketika kita berderma, amalan kita daripada duit dan tangan. Semuanya bagian daripada anggota. Kalau tawasul dengan amalan itu boleh, lebih boleh lagi kita bertawasul, ya Allah, dengan kemuliaan ulama, ya Allah, dengan kemuliaan salafun saleh, ya Allah, dengan kemuliaan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali. Mudahkanlah urusan kami dan menangkanlah kesebelasan kami pada malam hari ini, ya Allah. Itu tak berbaloi yang dimohon, tawasulnya besar sekali, yang diminta lebih kecil daripada kelingking. Kalau dah bertawasul juga, minta rahmah, minta keampunan, minta surga, minta kebahagiaan yang abadi, atau mohon husnul khatimah. Secara kesimpulannya, bertawasul baik dengan amalan atau juga dengan zat, dengan orangnya tidak ada perbedaannya dan juga tidak ada larangan. Yang lain, silakan. Allah muslimat, ada sembarang soalan silakan. Ya. Salam wabarakatuh. Puasa sudah akhir tahun apa? Besok akhir tahun. Dan malam harinya adalah merupakan malam tahun baru Hijrah 1435. Apakah ada dalil? Dia sebenarnya secara am, ya. Secara am, Nabi kita bersabda tidak ada puasa sunat atau tidak ada puasa yang lebih afdal kita laksanakan daripada puasa di bulan Asyuril Hurum. Afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Berpuasa pada bulan Asyuril Hurum, bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Jadi besok adalah merupakan hari yang terakhir daripada bulan Dzulhijjah, yang dia adalah salah satu daripada Asyuril Hurum, bulan hurum yang 4. Disambut dengan bulan Muharram pun juga daripada bulan Asyuril Hurum yang 4. Jadi secara am memang dianjurkan. Di samping besok kita dapat 2 dalam 1. Sebab besok adalah hari Senin. Memang digalakkan kita puasa pada hari Senin dan Kamis. Di saat Nabi kita ditanya kenapa puasa pada tiap hari Senin, Nabi kita bersabda, "Dzalika yaumul wulidtu fihi." Sebab itu adalah hari kelahiranku. Kenapa juga puasa pada hari Kamis? Nabi kita bersabda, "Dzalika," karena pada hari itu tu'radu 'alallahi a'malu ummati, atau tu'radu 'alayya a'malu ummati. Sebab pada hari itu Allah memperlihatkan amalan daripada umatku. Jadi Nabi kita berpuasa pada hari Senin sebab itu adalah hari jadi beliau, hari kelahiran baginda. Sementara dengan hari Kamis riwayat, karena aku ingin pada saat amalanku diperlihatkan, dipersembahkan kepada Allah pada saat aku berpuasa. Jadi besok kalau kita niat puasa, 1 boleh puasa niat dengan niat puasa bulan Asyuril Hurum, dan juga dengan puasa pada tiap hari Senin untuk hari besok. Sementara secara khususnya puasa pada akhir tahun dan puasa pada awal tahun
itu tidak ada nas atau juga tidak ada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau nak puasa silakan saja, tidak ada larangan. Memang kita digalakkan untuk kita puasa sebanyak-banyaknya. Ada anjuran puasa, kita berpuasa pada ayam mesud. Jadi besok juga termasuk daripada ayam mesud 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausani khalili bi thalasin." Kekasihku telah memesankan 3 benda kepada saya, di antaranya wa an asuma salasata ayamin min kulli syahr. Puasa 3 hari daripada tiap bulan. Itu yang disebut dengan puasa ayamal bid. Puasa ayamal bid 13, 14, 15. Ada lagi puasa ayam mesud. Puasa pada hari gelap, malam gelap. Itu dari 27 atau daripada 28, 29 dan 30. Jadi kalau begitu bukan 2 dalam 1, 3 dalam 1. 1 ayam mesud, kemudian yang kedua pada hari Senin, kemudian yang ketiga pada bulan Asyurul Haram. Nah, kalaulah ada hadis dhaif tentang keutamaan puasa pada akhir tahun, tersangkut dengan 4 kelebihan yang kita sebutkan tadi. Lebih-lebih lagi kalau dengan muslimah boleh dengan niat yang keempat, itu juga dengan niat yang kelima untuk puasa qadhaan Ramadan yang telah lalu. Dapat puasa qadhaan, dapat puasa akhir tahun, dapat puasa bulan Asyurul Haram, dan juga dapat puasa pada hari Senin. Jangan lupa besok petang untuk berdoa, berzikir, beristighfar, dan banyak-banyak istighfar. Tidak ada yang lebih utama daripada istighfar untuk kita menghantar detik-detik terakhir tahun 1434 itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan zikir, dengan doa, dan juga dengan zikir kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga jangan lupa pada awal malamnya kalau boleh matikan handset, matikan internet, matikan TV, matikan segala-galanya. Kita fokus permulaan kita pada malam hari besok hanya dengan ibadah dan juga dengan kebajikan, agar hidup kita sepanjang tahun akan terkawal dan juga akan tertata, karena kita dengan permulaan yang baik dan juga dengan penghujung yang mulia, agar kita mendapatkan kemuliaan yang abadi di dunia dan juga di akhirat. Yang lain, masih ada waktu 10 menit. Allah silah. Ente terfaham kalaunya? Kalau terfaham شوية sikit-sikit. Oke. Baik. Nanti ana utarjem. Khair. Allah يبارك فيك. قراءة يريد أن يتم الفاتحة والإمام راكع ثم يعتدل الإمام من الركوع وما زال يقرأ الفاتحة ثم يسجد وما زال يقرأ الفاتحة أو يركع ثم يكون في اختلاف ما بين الإمام والمأموم. الإمام مثلا ساجد والمأموم ما زال قائم وراكع وهكذا ثم لا يكون اختلاف بينهم. عندنا معاشر الشافعية لو صبر بثلاث أركان فإنه هيوافق الإمام بما هو فيه. نفرق يوافق الإمام بما هو فيه لو سبق الإمام بثلاثة أركان متوالية. مثلا المأموم ما زال في القراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن بطيء. الإمام سريع، الإمام ركع والمأموم ما زال في القراءة ثم اعتدل. بعد الاعتدال سجد سر تركه في ركنين في الركوع والاعتدال ثم رفع من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين فسبقه الإمام بثلاث أركان. عند الشوافع هيوافق الإمام يعني من القيام مباشرة إلى الجلوس بين السجدتين. بعد سلام الإمام هيدرك أو يتم بركعة يعني يزيد ركعة بعد سلام كأنه مسبوق. لكن لو افترضنا أن الإمام ما زال في السجدة الأولى وخلص قراءته هيمشي على ترتيب نفسه، على ترتيب نفسه يركع ويعتدل ويسجد سجدة أولى بعدين يجلس بين السجدتين بعدين يوافق الإمام. لكن المشكلة هنفرق بين الموافق والمسبوق. يعني في بعض الإخوان أنا لما كنت في القاهرة
ba'dul masriyin i'tarad alayya ana atim al-Fatihah ana muwafiq ma'al imam lakin imam iqra sari' wa ana bati lidzalika al-waqt al-imam raki' ana atim al-Fatihah bitai kammilu ba'din lama khalastu al-Fatihah imam kad i'tadal min ar-ruku' ba'da salam ala syekh assalamualaikum waalaikumsalam dama yajuz ليش؟ هذا لازم تركع مع الإمام حينما يركع تركع معه الرسول يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قلت له لا يركع مع الإمام إذا كان مسبوق أنا موافق بنفرق بين الموافق والمسبوق إذا كان موافق مع الإمام الموافق من أدرك مقدارا يكفي atau يقدر أن يقرأ الفاتحة بأكملها هذا يقال موافق لكن المسبوق منسوب بعد الفاتحة يعني ما أدرك زمانا يمكنه أن يقرأ الفاتحة في ذلك الزمان نفرق masalah حينما دخل في الصلاة والإمام يقرأ سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد مفروض منه ما يقرأ الاستفتاح ولا يقرأ تعوذ مباشرة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فركع الإمام يركع معه هذا مسبوق لكن بالنسبة للموافق في الركعة الثانية الإمام سريع الإمام كان مفروض من الإمام يمهل شوية حينما يرفع رأسه من السجدة الثانية المأموم يستحب له لا يرفع إلا بعد أن وصل الإمام إلى الركن المنتقل إليه الله أكبر في ذلك الوقت المأموم يرفع رأسه من السجدة الثانية لكن الإمام ما أدى له فرصة لإتمام القراءة قرأ سريع بعدين مأموم ما زال به الرحمن الرحيم الإمام ركع الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر في مثل هذه الحالة على المأموم أن يتم فاتحته إلا إذا ثبت بثلاثة أركان متوالية. Jadi insyaallah wadah. Jadi dalam mazhab kita, jadi kata beliau kalau kebetulan imamnya bacanya cepat, laju, kan kita bangkit daripada sujud yang kedua. Kalau pada saat kita mendengar suara imam atau takbir imam dah habis Allahu Akbar, ada yang namanya tamdid takbiratul intiqal atau takbiratul intiqalat. Jadi tamdid itu yang memanjangkan. Jadi kita pada masa kita sujud atau pada masa kita rukuk Allahu Akbar bar dah rukuk. Jadi jangan sampai takbir kita dah habis sedangkan pergerakan kita masih tersisa. Pada masa kita nak sujud kita panjangkan takbir tatwil takbir al-intiqal atau al-intiqalat Allahu Akbar bar habisnya setelah dahi kita ke tempat sujud. Jadi sebagai imam nanti antum jadi imam, jangan Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah. Dan masriin زي كده مصريين ميكروفون هنا على ناحية اليمين أو الشمال يرفع بدون تكبير بدون أي قراءة يرفع سمع الله لمن حمده حينما يسجد يكبر أول الله أكبر matikan handphone saat ketika bangkit حينما يرفع من السجود الثانية يرفع sakit Allahu Akbar. Selesai kita. At-takbir li ajli madza? Takbir li ajli intiqalat. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang beliau tanyakan bagaimana kalau pada saat imam dah sujud sedangkan makmum masih belum selesai baca Fatihah. Diingat, ini makmum yang mana dulu? Kalau makmum tadi itu masbuk, kita datang ke masjid sedangkan imam sudah baca surah, maka sepatutnya dengan kita jangan menyibukkan diri kita dengan membaca doa istiftah dan juga dengan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mubasyaratan kita baca Fatihah, langsung saja kita baca Fatihah. Kalau Fatihah kita tak habis pun kita akan rukuk bersama imam dan dapat rakaat bersama imam. Tapi kalau pada rakaat kedua yang macam itu atau pada rakaat yang ketiga imam membacanya cepat laju, sedangkan kita membaca was-was. Alhamdulillah. Ain.
was-was. Indonesian, Malaysian, kathir minhum muwaswasin di salat, khususan inda takbiratul ula. Usalli fardhu zuhri arba rakaatin, usalli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati imaman ilakan Allah usalli fardhu zuhri. Tersudah deh, sudah kita kam sana hina. Ketir lazim tشوف بمنهم imam raka wa mazala yukabbir مش بالتكبير بس هو بالفاتحة بعدين بطل نفسه استغفر الله العظيم أصلي فرض الظهر الله منهم أنا شفته في Indonesia lama yukabbir, ada di Indonesia pada takbir tangannya dipusing Allah. Jadi mu'inana inda Syafi'iyah lazim muqarana urfiyah fi muqarana haqiqiyah. La budda yakuna qasad ala ta'yin, qasad usalli, ta'yin fardhu al-fardhiyah ta'yin zuhur usalli fardhu zuhri. Hadhihi al-umur as-salasa la budda fi takbir. Muqarana haqiqiyah la budda au bidayatut takbir ma'a bidayati niyah bil qalb. Jadi datangnya was-was itu dari situ. Seketika untuk menserasikan yang tiga tadi itu permulaan yang sama dengan penghujung yang sama, akhirnya takbir sembahyang maghrib seperti sembahyang hari raya haji 7 kali takbir. Masya Allah tabarakallah dan musibah ala kulli hal. Yang macam itu taklid dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal memadai niat yang walaupun tidak kita hadirkan niat kita di dalam hati pada masa kita takbir, boleh kita niat sebelumnya. Takbir saja seperti di Mekah, Allahu Akbar. Bila niat sebelumnya lagi. Takkan dengan kita tak berniat kalau sudah ambil selendang macam ni, berarti kita nak sembahyang lah tu. Kita rujuk ke masjid, tak kereta pergi ke masjid. Untuk apa ke masjid? Nak sembahyang berjamaah, berarti kita sudah berniat. Itu menurut mazhab mereka. Makanya mereka Syekh Jibrilnya kah, atau dengan Sudaisinya kah, atau dengan Khulaifinya, dengan Subailnya, semuanya kalau pada mereka takbir saja Allahu Akbar tanpa memanjangkan takbir pada waktu mereka takbir. Terakhir, akhir soal. Yang lain, silakan. Kenapa lelaki dengan perempuan kalau tersentuh kulit wudunya itu batal? Kenapa itu tak ada sebenarnya? Sebab Al-Quran yang mengatakan terbatal aulamastum nisa. Kalau mereka mengartikan aulamastum nisa atau pada saat kalian menyentuh kulit perempuan, kalau mereka katakan itu maknanya jima, banyak juga di kalangan para sahabat yang menafsirkan, di antaranya Sayyidina Abdullah ibn Umar yang mengartikan la masa di sana itu dengan mana menyentuh kulit istri. Ini bukan pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat sebagian daripada para sahabat. Jadi hati-hati jangan salah redaksi. Jadi itu pengambilannya satu daripada ayat, yang kedua daripada hadis, dan yang ketiga daripada amalan sebagian daripada sahabat. Sementara apakah mereka tidak tahu Nabi kita pernah mencium istri kemudian sembahyang tanpa wudu? Apakah mereka tidak tahu Sayyidatuna Aisyah pernah memegang telapak kaki Nabi kita yang sedang sujud, tapi tetap saja sembahyang Nabi kita teruskan? Tahu. Tapi masih ada ihtimal, ada kemungkinan. Mungkin pada saat Nabi kita mencium Sayyidatuna Aisyah, pada saat itu Sayyidatuna Aisyah terlapik. Mungkin saja. Jadi tidak langsung tersentuh kulit dengan kulit. Ihtimal mungkin saja baginda Nabi tersentuh dengan telapak tangan Sayyidatuna Aisyah yang ada dalam kain selimut, atau Nabi kita pakai stocking, lebih lagi kalau di Madinah sejuk. Jadi ala kulli hal, dengan adanya kemungkinan yang seperti itu, tetap kita tidak dapat memastikan bahwasanya persentuhan antara dua kulit itu tidak membatalkan wudu. Kalau ikut pendapat yang tidak membatalkan, silakan saja, tidak ada masalah. Dalilnya pun juga cukup kuat. Kan orang berciuman, takkan berciuman pakai lapis. Mana ada orang berciuman cium istri pakai cium, mana ada. Mesti kalau cium, kalau betul macam tu kena singkap dulu baru dicium. Laki-laki pandai menyingkap, pandai membuka. Takkan cium pakai lapis macam tu. Itu kata mereka. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan telapak kaki itu kan terpegang dengan telapak tangan Sayyidatuna Aisyah.
Jadi dengan adanya perbedaan pendapat itu adalah rahmah, maka dengan kita mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu seperti pada waktu kita di Mekah, kita ikut pendapat yang mengatakan batal wudu, tidak batal wudu pada saat bertemunya antara dua kulit yang tidak ada hubungan mahram. Tapi kalau pada saat kita di sini, kita kembali kepada pendapat yang lebih berhati-hati. Kata ulama lebih ahwam, lebih ihtiyat, ikut pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan aulamastumun nisa itu dengan makna mubasyarah atau mulamasah, bersentuhan antara dua kulit laki-laki dan perempuan yang tanpa ada hubungan mahram. Jadi kalau misalnya kalau nak tidur, itu tak masalah lah, kita ikut pendapat yang tidak membatalkan istri berwudu, kita juga berwudu. Orang kadang-kadang pada waktu tidur tuh ya tangan liar ke sana kemari, tak pergi kemana-mana tangan, tidur juga pergi kemana-mana. Takkan dengan kita kalau pada waktu tidur dengan istri, tak apalah kalau kita sudah tua. Kalau kita yang sudah tua ini tak kisahlah. Tapi kalau abang-abang yang masih muda-muda ini lagi, masya Allah tabarakallah, mana boleh. Kalau kita sudah punya cicit, sudah punya cucu dan cicit, tak apa. Tuan hadap ke sana, tuh hadap ke situ, tak kisah. Tapi kalau masih muda baru kawin lagi, masya Allah tabarakallah, batal. Dah susah lah sikit. Faham maksud Zaujain. Jadi pada saat kita sama-sama berwudu, yustahabul wudu ila naum. Jadi kita berwudu, kita nak jaga wudu, istri juga nak jaga wudu. Tapi macam mana kita boleh jaga wudu? Kalau tidak kita dia, kalau tidak dia kita, selalunya kita. Meraba-raba ke sana kemari, tangan tersentuh, batal, terpaksa berudu. Istri berudu, kita berudu. Pada saat baru saja meletakkan jasad atas pembaringan, bismikallahumma ahya wa amut, begitu tuh baring, tersentuh lagi, ya Allah berudu lagi. Ya Arhamar Rahimin. Setelah berudu, masyaallah tabarakallah, pas berudu istri dah baring dah bismikallahumma hayya wa'mur, menghadap ke arah kiblat, maka dengan suami pun datang. Tapi istri tak pakai stokin. Kaki terbuka, tersentuh pula telapak kaki dengan paha, berudu lagi sekali. Nak tidur kan nak wudu kan? Kita ni nak tidur dalam keadaan berudu. Elok kita ikut mazhab yang mengatakan sentuh kah, cium kah, peluk kah, raba kah, tak batal. Dan itu pendapat ulama jumhur. Imam Abu Hanifah kalau dengan nafsu pun tetap tidak batal. Imam Ahmad kalau menyentuh istri dengan nafsu, naik syahwat, batal. Tapi kalau tak ada syahwat, tak ada masalah, senang. Jadi nak pergi cium istri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lepas cium istri, Allahu Akbar. Boleh kan? Asalkan tidak ada nafsu pada saat berciuman. Tapi kalau naik nafsu pada saat itu menurut mazhab Imam Ahmad batal. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man, kalau naik nafsu sampai naik sekalipun tegang, bila batal kalau tersentuh antara dua kulit itu hadapan dengan hadapan, itu baru batal. Masya Allah, seronoklah kalau ikut mazhab Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah nyentuh kemaluan pun tak batal. Masa kita sentuh kemaluan batal. Kalau gatai macam mana? Kalau gatai garu daripada belakang, balik. Asal jangan banyak geraknya. Memang tak betul lah kalau penjeliman ini hanya sekedar misal saja, bukan untuk dipraktekkan. Jadi imam di depan, tangan masuk ke dalam kain, bergaruk. Dah itu tak betul lah. Yang walaupun mazhabnya mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, Nabi kita bersabda, innama huwa baqatun min, itu adalah sebagian daripada anggota kamu. Jadi bagaimana kalau digaruk? Kita boleh menggaruk, menyentuh, tidak batal kalau daripada belakang telapak tangan. Sentuh macam tu batal, belakangnya tidak. Atau juga anak kita pada masa buang air kecil, kita sudah berwudu, dia kencing, kalau kita biarkan dia kencing, dia pancutkan ke sana kemari, dia pusing macam tu. Itu kita kena tundukkan hak dia tu. Kita tundukkan, kalau tak boleh kita jepit antara dua jari tangan, jepit macam tu, tundukkan supaya kencingnya tak ke sana kemari. Kalau dia yang pegang, dia pancutkan seperti pancut saja gini, najis ke sana kemari, masalah. Jadi ikut mazhab yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal, itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa aqimish shalah.